Yusuf datang sore itu ke panti asuhan. Bukan hanya untuk memberikan sumbangan, tapi juga dia punya misi untuk masa depannya. Assalamualaikum, Sa. Yusuf memperhatikan wanita itu sedang bermain dengan anak-anak. Safiyah menoleh ke belakang. Dia memperhatikan pria dengan setelan jas hitam itu membawa buket bunga mawar putih bercampur baby bread. Kalau saja ada Gil di sana, pria itu pasti sudah digantung di pohon yang ada di taman depan bangunan itu. Mas Yusuf. Safiyah berharap Yusuf tidak ngeyel. Tidak mengindahkan statusnya yang sudah bersuamikan Gil. Marwah yang ada di lantai 2 gedung menyilangkan tangan. Dia menutup tirai putih jendela itu usai memperhatikan Yusuf yang dikiranya masih mendekati Safiyah. Dasar pria. Sama saja. Tok, tok, tok. Marwah berjalan membukakan pintu ruangan ketua yayasan. Assalamualaikum, Marwah. Marwah sulit tersenyum setelah dia menyaksikan Yusuf yang mendekati wanita bercadar sedang hamil besar pula. Boleh aku masuk? Tanya Yusuf pada wanita bergamis warna maca itu. Marwah memperhatikan buket bunga yang masih konsisten dipegang oleh Yusuf. Mau menitipkan bunga itu? Aku membeli ini untukmu. Pasti karena sudah ditolak sama Safiyah kan? Enggak, wah. Mas Yusuf tadi menghampiri aku karena ingin bertanya kamu ada di mana. Jangan salah paham dong. Yusuf merada Marwah semakin jutek setelah perceraiannya berakhir tragis. Ayo mas masuk dulu. Aku temanin kalian deh. Safiyah suka dengan cara Yusuf yang memintanya untuk mendampingi saat berduaan dengan Marwah. Benak Marwah masih saja dipenuhi dengan prasangka buruk tentang sikap Yusuf. Ini kenapa tiba-tiba ngasih bunga sih mas? Marwah mengambil buket besar yang mampu mengharumkan seluruh ruangan itu. Apa tidak boleh? Aku datang ke sini juga ingin membicarakan soal donasi. Yusuf duduk di kursi sofa panjang warna coklat muda. Safiyah duduk bersama Marwah di seberang Yusuf. Begini, aku mengajukan diriku untuk menjadi donatur tetap di yayasan ini. Tenang saja, ini tidak bermaksud apapun. Ini keputusan tulus yang aku ambil dengan sangat matang. Marwah berusaha mengenyampingkan kekesalannya pada Yusuf. Baiklah, terima kasih mas atas kepercayaan kepada yayasan kami. Safiyah hanya mendengar dua orang itu sedang memberikan timbal balik. Oh, iya satu lagi. Ini permintaanku secara pribadi. Yusuf mengelus rahang berewokannya. Apa kamu ada waktu kosong? Kita bisa berbicara banyak hal. Ini juga untuk meningkatkan efisiensi dana yang ada. Cuma berdua. Tenang saja, kita akan membicarakannya di cafe shop yang banyak pengunjung atau restoran. Kamu bisa pilih. Safiyah tahu Yusuf pasti ingin mengenal Marwah lebih jauh lagi. Mungkin dia agak canggung kalau ada orang lain. Maaf, mas. Aku sedang sibuk di yayasan akhir-akhir ini. Permisi. Aku sudah harus mengecek pengiriman barang. Yusuf tahu Marwah sedang menghindarinya. Aku akan membantumu. Tidak perlu mas. Kamu pergilah dulu. Nanti kita akan membicarakan soal donasi ini lebih lanjut lagi. Safiyah memandang Yusuf yang penuh dengan kekecewaan. Mas, jangan menyerah ya. Kamu harus sabar. Marwah mungkin masih butuh waktu untuk menerima masa lalunya. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu benar-benar mencintainya. Yusuf tahu dirinya kurang berpengalaman untuk menaklukkan hati wanita. Namun, dia akan mencoba untuk melakukan berbagai cara. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari menunggu kepulangan sang suami pulang kerja. Bagi Safiyah saat itulah dimulai baktinya. Sayang. Safiyah merentangkan tangan menyambut sang suami dalam dekapan. Gil merasa hidupnya sudah saling melengkapi.
Dia bersyukur bisa menikah dengan wanita bercadar itu. Ana uhibuka filah. Bisik Gil di telinga Safiyah. Rasanya Safiyah terbang terbawa suara Gil yang begitu lembut. Menyebut cinta dengan kalimat Arab yang fasih. Dari mana Mas berjalar itu? Aku sedang bekerja sama dengan orang Arab. Jadi, aku mulai mempelajari kalimat ringan. Kirain itu demi aku. Itu salah satunya. Masya Allah. So sweet banget sih. Safiyah mencubit pipi sang suami. Mas, aku mau cerita banyak hal deh sama kamu. Seperti biasa Gil selalu mendengar istrinya bercerita banyak hal saat mereka makan. Sementara Safiyah yang menyuapi suaminya makan dengan tangan. Para pembantu di sana sudah hafal dengan kebiasaan suami istri itu. Mereka sudah jarang bertengkar. Hanya terdengar tawa dan kalimat romantis yang membawa aura kebahagiaan di ruangan itu. Menurut Mas gimana? Ayo dong cari cara supaya Marwah bisa buka hatinya sama Mas Yusuf. Safiyah menyuapi nasi dan ayam ke dalam mulut suaminya. Mas kok gak jawab? Gil menunjuk mulutnya yang penuh dengan nasi. Safiyah nyengir. Oh iya, aku lupa. Kenapa harus ikut campur urusan mereka? Biarin saja si Brewo itu usaha sendiri. Oh Mas kok gitu sih? Kan kasihan Mas Yusuf udah berharap sama Marwah, tapi gak ada hasilnya. Kalau Mas Yusuf ngejar aku lagi gimana? Kamu suka dikejar sama cowok. Ya makanya bantuin mikir. Dia yang punya keinginan, kenapa kita yang repot? Mas kebiasaan deh ngambeknya. Safiyah mencubit perut suaminya yang tak suka dengan Yusuf. Sebaiknya kamu pikiran diri kamu saja. Biarin Yusuf berusaha sendiri. Dia udah tua bangka. Gak perlu disetir. Safiyah terkikik dengan pernyataan suaminya. Gak boleh ngomong kayak gitu. Safiyah merangkul suaminya. Abisnya kamu ngomongin si brewok. Bikin pusing saja. Safiyah berdiri dan memijat kening sang suami. Iya suamiku. Jangan marah terus. Nanti Mas jadi jompo dini loh. Asal ada kamu aku nggak apa-apa kok jompo dini. Asyik gombalannya kayak anak SD. Keduanya tertawa bersama. Berbicara hal receh sampai hal berat pun mereka lakukan. Tiba-tiba ponsel Gil berbunyi. Sebentar sayang. Gil membaca pesan itu. +62X, Hai, Gil. Aku Taraf. Calon CEO Anantara Group. +62X, aku mau mengajakmu untuk bertemu ulang. Kali ini aku akan bersikap profesional. Maafkan aku soal waktu itu. Gil, informasikan saja dengan asistenku. +62X, aku ingin mengenal lebih dekat denganmu. Gil, aku sudah punya istri. Sayang, duduk di sini. Gil menarik Safiyah untuk duduk di pangkuannya. Dia mendaratkan bibir di pipi sang istri. Cekrek. Nah, ini sepertinya pose yang sangat bagus. Foto untuk apa sayang? Gil mengirimkan fotonya bersama Safiyah tadi pada Taraf. Taraf yang berada di seberang sana langsung terbelalak. Taraf memanas hatinya. Dia benar-benar bucin dengan istrinya. Taraf juga mengakui perempuan itu sangat cantik seperti bidadari. Sementara dia hanya menang seksi saja. Kita lihat sejauh mana kamu bisa tahan godaan. Siapa pria yang tidak menyukai Taraf Anandita? Dia menatap diri di depan cermin full badan. Gio terus menghubungi Gil untuk datang ke pestanya. Gil tahu Safiyah pasti tidak akan suka dengan keputusannya untuk datang ke sana. Mas kenapa gelisah sekali? Safiyah menyiapkan pakaian untuk suaminya. Gil yang duduk di meja rias menoleh ke belakang. Ada yang kamu pikirkan? Terus buat apa sih foto kita tadi?
Gio mengajakku untuk bertemu. Dia ngajak kamu party. Gil hening. Kamu tahu dia orangnya gak baik, tapi kenapa masih ditemanin sih mas? Gio orangnya baik, Sa. Tapi kamu tahu sendiri, dia sepertinya sudah dicuci otaknya oleh Kaluna dulu. Tapi itu terserah kamu sih mas. Aku mau dengerin ceramah di masjid. Ya sudah. Aku ikut kamu saja. Safiah tersenyum. Keduanya mengenakan pakaian kapel warna putih. Mereka datang ke Masjid As-Safiah yang berada di seberang rumah mereka. Terdapat manajerial masjid yang dijalankan secara profesional di sana. Gil ingin masjid itu sebagai pusat ibadah yang memberdayakan orang-orang sekitar juga. Saat tiba di depan masjid sana, Gil berhenti. Sayang, itu bukannya Yusuf. Iya deh. Kayaknya Mas Yusuf masih nyari kesempatan untuk dekatin Marwah ya mas. Marwah menghampiri Safiah karena mereka berada di barisan perempuan. Wah, itu Mas Yusuf bela-belain datang ke sini untuk menunjukkan rasa sukanya. Masa sisa? Kamu jangan ngada-ngada deh. Ih kamu gak peka apa? Mas Yusuf itu beneran suka sama kamu. Marwah curi-curi pandang pada Yusuf yang ada di seberang sana. Gil masih saja memasang wajah masam saat berpapasan dengan Yusuf. Assalamualaikum, bro. Yusuf ingin akrab, tapi dia tahu pria itu masih kesal karena ia pernah suka dengan istri bercadarnya. Gil duduk di saf paling depan. Dia bahkan sudah menyiapkan ponsel untuk menulis segala hal yang berkaitan dengan kultum yang dibawakan oleh ustadz di sana. Safiah langsung mengetik pesan di ponselnya. Safiah, Mas, sapa Mas Yusuf. Aku lebih setuju kamu temanan sama Mas Yusuf deh. Ajak dia bicara. Terus kamu bantuin dia cari solusi untuk dekatin Marwah. Gil, sayang, kamu gak bercanda kan? Safiah, kalau kamu gak mau, lebih baik kita gak usah bicara saja. Gil menghela napas. Dia lebih takut dengan ancaman istrinya daripada tidak menyapa Yusuf. Bro, Gil masih agak kaku. Keren sekali. Cinta seorang suami pada istrinya bisa terlihat dari masjid ini. Gil yang duduk di samping Yusuf hanya tersenyum. Istriku mengatakan, kamu sedang mendekati Marwah. Satu alis Yusuf terangkat. Dia agak keki dengan Gil yang berbicara ceplos. Saat orang-orang di sampingnya mulai berdatangan. Aku akan membantumu. Aku tidak suka melihat istriku repot begini. Yusuf nyengir. Kamu sangat mencintai istrimu sekarang. Aku juga tidak perlu bantuan, tapi aku hanya ingin meminta doamu saja. Baguslah kalau begitu. Aku malas melihat istriku repot. Tapi aku minta bantuan sedikit. Kalau bisa aku mau kalian membawa Marwah berkuda. Seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Merepotkan sekali. Gil menghempaskan napasnya. Yusuf hanya tersenyum simpul. Sebab, dia yakin Gil pasti tidak bisa menolak. Gil terpaksa harus bertemu dengan taraf dari Anantara Group untuk kesepakatan bisnis. Kali ini permintaannya disetujui. Taraf setuju untuk meeting di tempat terbuka. Namun, dia meminta untuk bertemu di coffee shop siang itu. Tuan El Gil Natahanio. Taraf mengenakan tunik corak batik berjalan sambil menyilangkan tangan. Gil selalu menampilkan wajah dingin dan menyebalkan saat bertemu dengan wanita lain. Dia menggeser kursi dengan kasar. Taraf terpaksa duduk di seberangnya. Ternyata itu alasanmu tetap setia. Istrimu sangat cantik. Gil menyilangkan tangan. Sebaiknya kita fokus untuk membicarakan urusan pekerjaan saja. Aku tidak suka kamu masuk dalam ranah pribadiku. Kenapa tidak? Kita akan bekerja sama dalam waktu yang sangat panjang.
Aku harus mengenalmu dengan baik. Kerjasama ini masih dalam tahap perencanaan. Aku masih belum setuju 100%. Taraf menaikkan satu sudut bibirnya. Aku tahu kamu masih menginginkan kerjasama ini. Makanya kamu datang ke sini meski kamu membenciku. Gil menatap pada gadis dengan bulu mata palsunya yang cetar. Dia berdandan agak kearapan. Apakah mengikuti Safiyah? Itu tidak akan mempengaruhi Gil sama sekali. Taraf duduk di dekat Gil. Lalu berbisik, aku bisa kok menjadi yang kedua. Jemari Taraf bermain di bahu Gil. Gil begitu kuat menepisnya. Jangan main-main denganku. Hahaha, begitu saja sudah emosi. Baik-baik. Kita akan bahas soal kerjasama ini, tapi aku ingin tahu lebih banyak soal istrimu. Kenapa bisa kamu memilih istri bercadar? Dia membuatku tenang. Senyum Taraf redup. Hanya itu saja. Aku bisa membuatmu tenang dalam keempat-ngatan. Melihatmu saja sudah mengingatkanku dengan api neraka. Senyum Taraf kian lenyap. Dia benar-benar tersulut emosi berbicara dengan Gil. Benar apa kata orang, Gil itu punya lidah tajam. Namun, dia sangat tertarik dengan ketampanan dan juga kekayaan yang dimiliki oleh pria itu. Benarkah begitu? Taraf semakin mendekatkan kepalanya. Aku sangat penasaran apa kamu benar-benar mencintai istrimu. Dia tiba-tiba mendekap Gil. Gil langsung mendorong wanita itu. Aku memberimu kesempatan terakhir. Sekali lagi kamu menyentuhku dengan cara murahan, aku tidak akan pernah bekerja sama dengan kalian. Bokong Taraf terasa perih karena mendarat dengan kasar ke lantai. Dia segera berdiri karena tak mau menahan malu. Orang-orang di coffee shop itu melihatnya. Dia tersenyum buaya. Mengangkat tangan. Baiklah, aku tidak akan mendekatimu lagi. Kita bicarakan soal kesepakatan. Gil menghela napas lega. Dia ingin segera menyelesaikan meeting dengan perempuan gila itu. Yang ada di pikiran Gil saat ini adalah Safiyah. Sementara itu Safiyah sedang mengajarkan kelas tahsin di panti asuhan. Dia suka dengan anak-anak. Saat kelas itu berakhir, anak-anak berhamburan memeluknya. Jangan lupa makan siangnya. Ayo kita ke sana. Safiyah berjalan bersama anak-anak itu. Kebahagiaannya saat ini didukung penuh oleh sang suami. Safiyah juga ikut dalam membagikan makanan untuk anak-anak panti asuhan. Senang Yasa bisa berbagi seperti ini. Marwah berkaca-kaca matanya. HP Safiyah berbunyi. Mas Gil. Ia tersenyum saat sang suami mengirim pesan dengan kalimat cintanya. Sekali lagi ponsel Safiyah berbunyi. Ada pesan dari nomor tak dikenal. +62X, suamimu bersama wanita lain. Pesan foto itu memperlihatkan Gil yang sedang berpelukan dengan Taraf. Senyum yang Safiyah perlihatkan lewat netra sebening embun pagi kini sirna menatap foto mesra suaminya. Kenapa hatiku sakit sekali? Setitik bulir kristal itu jatuh ke layar ponsel. Kenapa? Safiyah lekas menyimpan ponselnya. Menyeka air mata. Aku mau ke toilet dulu. Terdengar suara seraknya. Kenapa sih? Marwah yakin dengan dugaannya kalau wanita bercadar itu sedang menahan tangis. Mungkin pengaruh ibu hamil suka sensitif. Marwah ingin sekali seperti Safiyah. Dulu impiannya cukup sederhana. Punya suami yang setia, hamil, melahirkan, dan membesarkan anak-anaknya. Lalu menua bersama. Sayang, Adam mengubur mimpinya. Di tengah pembagian makanan itu Marwah mendapatkan pesan dari Yusuf. Yusuf, Assalamualaikum wah. Kenapa jadi sering ganggu sih? Marwah duduk di kursi panjang menghadap taman. Mengetik pesan balasan. Marwah,
Ada perlu apa ya Mas? Yusuf, kamu sudah makan belum? Marwah tersenyum. Pertanyaanmu Mas. Kayak PDKT anak SD. Tawanya menyembur renyah. Marwah yakin Yusuf kurang berpengalaman dalam hal mengait wanita. Pertanyaannya terlalu receh. Mungkin karena itulah dia tidak bisa mendapatkan Safia, pikir Marwah. Sekali lagi Yusuf mengirimkan pesan. Yusuf, aku rencananya mau ngajak kamu makan siang ini. Marwah, aku lagi bagi-bagi nasi untuk anak panti. Yusuf di seberang sana menggaruk kepalanya. Dia kehabisan akal mengejar si janda tanpa anak itu. Pasalnya Yusuf tak suka dengan gaya PDKT dengan basa-basi seperti itu. Ini sepertinya tidak mungkin berhasil. Yusuf mondar-mandir. Aku harus bagaimana sekarang? Yusuf pantang menyerah. Berbekal muka tembok, dia mengetik pesan lagi. Yusuf, aku dengar kamu suka nonton drama Korea. Marwah, udah agak berkurang. Drama Korea gak seindah rumah tanggaku yang hancur lebur. Yusuf, jadi apa yang kamu sukai sekarang? Marwah, gak lagi suka apapun. Aku lagi menata hati dan pikiran. Jawaban yang cukup serius. Yusuf sulit menemukan celah untuk masuk ke dalam hati Marwah untuk menjahit luka karena pengkhianatan. Yusuf kembali mengirim pesan pada Marwah. Yusuf, aku harap kamu tidak terlalu berlarut dalam kesedihan. Sesuatu yang berlebihan itu bisa merugikan kita di kemudian hari. Marwah lama menatap pesan terakhir dari Yusuf. Dia hanya bisa menghela nafas panjang. Mengingat setiap luka yang ditimbulkan oleh Adam. Bismillah. Marwah memejamkan mata. Semuanya akan baik-baik saja. Membukanya dan menatap wajah-wajah cilik yang full senyuman saat mendapatkan makanan. Marwah melupakan sepupunya yang tampak sensitif tadinya. Astagfirullah, aku sampai melupakan Sa. Dia ada di mana sih? Langkah Marwah meninggalkan tempat itu untuk mencari Safia. Wanita itu berhenti di depan pintu WC. Kala terdengar isak samar yang ada di dalam sana. Sa, kamu kenapa? Marwah mengetuk pintunya. Safia hanya ingin meneteskan air matanya. Dia terlalu sensitif untuk mendapatkan kabar yang menjadi pencetusnya. Mas Gil jahat. Safia memeluk lututnya. Apa aku terlalu percaya dengan sikap baikmu selama ini? Raungan kesedihan itu semakin kencang. Tak bisa berhenti. Sa, jangan nangis terus. Coba lebih tenang. Salat dulu Sa. Dizikir, sama ngaji. Ayo keluar. Lebih baik berbagi sedikit sama orang lain supaya kamu lebih tenang. Safia dengan mata sembab dan bengkaknya keluar dari kamar mandi itu. Sa, ada apa? Safia memeluk sepupunya. Mas Gil selingkuh. Innalillahi, yang benar kamu. Kok aku nggak percaya ya? Dia bahkan rela bikin masjid atas nama kamu. Terus yayasan ini juga atas nama kamu. Bukti cinta Mas Gil ke kamu sulit untuk diragukan.